Menjelang akhir 2021, Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan keprihatinan peristiwa yang terjadi sepanjang 2021. Kedua lembaga legislasi itu meminta pemerintah serius menangani masalah hukum, terutama kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan praktik demokrasi Indonesia. Sejumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak menjadi perhatian publik sepanjang 2021. Tak heran bila melihat pemberitaan berkali-kali kasus kekerasan muncul. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai 20 Desember 2021 mencatat ada 17.141 perempuan yang menjadi korban kekerasan. 48,3% diantaranya adalah anak-anak. Secara khusus, kekerasan seksual terhadap perempuan jadi perhatian Ketua DPR Puan Maharani. Kasus-kasusnya belum bisa tertangani dengan baik, lantaran undang-undang yang melindungi korban dari kekerasan seksual belum disahkan DPR untuk dibahas di Senayan hingga akhir 2021. Di refleksi akhir tahunnya, Puan berjanji untuk mengajak para politikus di DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang kekerasan seksual supaya bisa dibahas DPR. Dua kasus yang jadi perhatian Puan adalah kasus di Bandung, Jawa Barat, dan Maros, Sulawesi Selatan. Kasus-kasus pemerkosaan di Bandung dan Maros menambah panjang kejahatan seksual di Indonesia, termasuk eksploitasi anak oleh guru pembimbing agama beberapa waktu lalu. Balik DPR RI sudah menyelesaikan pembahasan RUU TPKS dan di masa sidang mendatang, kami segera agendakan sebagai RUU inisiatif DPR, kata Ketua DPR Puan Maharani. Maraknya kasus hukum juga jadi sorotan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo. Bahkan, World Justice Project, kata Bambang, menempatkan posisi Indonesia dalam penanganan masalah hukum pada 2021 menurun dibanding 2020 dan 2019. World Justice Project merilis Indeks Supremasi Hukum atau Rule of Law Index, di mana Indonesia menduduki peringkat 68 dari 139 negara yang disurvei. Ini adalah sebuah langkah mundur, karena hasil survei pada tahun sebelumnya atau tahun 2020 oleh lembaga survei yang sama menempatkan posisi Indonesia pada peringkat 59. Soal politik, utamanya penanganan demokrasi juga jadi sorotan Bambang. Sehingga perbaikan kualitas demokrasi diharapkan lebih baik pada 2022. Harapan lain MPR adalah pemerintah fokus menggenjot potensi usaha kecil dan menengah. Lantaran UMKM sudah membuktikan sebagai bagian ketahanan ekonomi negara saat pandemi melanda dalam hampir 2 tahun. Keberpihakan kita terhadap UMKM ini penting dan urgent. Mengapa? Pertama, karena dari total seluruh pelaku usaha di Indonesia, lebih dari 99% bergerak di sektor UMKM. Kedua, UMKM menyerap 97% dari sekitar 117 juta tenaga kerja domestik. Dan yang ketiga, UMKM adalah penyumbang utama produk domestik bruto atau PDB nasional dengan kontribusi mencapai 57% hingga 61%. Begitu banyak catatan kasus dan masalah yang muncul di Republik, selain masalah kesehatan dan ekonomi akibat pandemi. Penanganan yang lebih baik, terutama di bidang hukum dan mempraktikkan keadilan, yang ditunggu masyarakat, bisa lebih baik dijalankan pemerintah dan aparat di 2022. Tim Liputan Kompas TV.